Selamat datang di Garis Balap. Mungkin yang diraih cuman tadi aja gue ngeliat dari teknis apa dia mengovertake pesawat. Tuh gila, gue merinding minta ampun pak, asli. Gue pun sampai ya nggak bisa berkata apa-apa. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama Bagus. Dan gue Yogo. Ya, sebelum episode ini dimulai, gue mau mengucapkan ya baik-baik terima kasih ya untuk bagi yang mendengarkan episode kita yang pertama. Bukan episode yang pertama sih, episode yang Formula 3 yang di Spotify maupun di YouTube. Ya, tapi meskipun yang dengerin dikit ya, Wim. Iya. Ya, Kemarin tapi berapa ya, tuh? Baru satu ya? Satu tuh berapa tuh? aduh, lu nyebutin nominal, astaga. Enggak, kemarin kalau Jangan sebutin nominal gitu loh. ya kan Ya, nggak lanjut ah. Jadi apa ya, meskipun nggak banyak, nggak banyak yang denger, tapi ya gue sebagai salah satu founder dan Wim juga founder dari Garis Balap ini ya mengucapkan terima kasih. Ya meskipun ada yang kurang maksimal ataupun baik-baik salah lah ya. Tapi terus kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk para pendengar. ya, oh ya, dan terus juga apa ya, di YouTube kemarin juga apa dapat request nih, tapi nanti Kenapa aja sih, tuh? nanti sih apa di akhir itu nanti gue sampein mungkin apa dari Gak usah di sini lah. kenapa? Gak usah sampai di sini lah. Ini ya udah kita bahas yang sekarang aja udah. Oh iya nggak, maksudnya gue cuman mau itu Iya ya, kalau apa ya, dari terbasa-basa lah. kemarin itu tuh yang kita post itu apa Hmm. upload di Spotify di YouTube Iya. itu ada yang request tentang ya nanti Iya, oke, kalau oke. misalnya itu gue samain. Oke. Ngomong-ngomong soal yang terbaik nih, episode kali ini kita ngebahas pembalap Formula 1 yang terbaik versi kita. Tapi ya, meskipun kayaknya terlalu mainstream ya ngebahas siapa aja pembalap Formula 1 terbaik kan. Kan banyak tuh, ada mungkin Juan Manuel Fangio, ada Jack Brabham, ada Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, terus ada Michael Schumacher, ada Ayrton Senna dan Alain Prost dan lain-lain. Itu semuanya yang terbaik ya. Iya. Tapi kita di sini ya menyampaikan mungkin satu atau dua pembalap ya. Siapa yang menurut kami sebagai penggemar balap Formula 1 yang awam, yang nggak ahli-ahli banget, tapi ya kita yang menyampaikan aja, kita yang menyampaikan opini kami, siapa sih pembalap Formula 1 terbaik yang versi kita gitu sebagai penggemar balap di sini, gitu aja. Iya. Nah, gue pindah ke lu nih. Menurut lu siapa yang terbaik di untuk pembalap Formula 1 ini? Kalau menurut sebenarnya nih apa sebelumnya nih, kalau masalah terbaik ya, Yes. kita nyebutin salah satu aja atau ada beberapa nih yang kita sebut? Ya kalau bisa sih ya satu. Kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan durasi. Kalau iya, kalau mungkin satu aja ya, walaupun sebenarnya kalau menurut gua sih, maksudnya dari opini gue ya, itu ada sepuluhan ada mungkin ya, cuman karena durasinya terbatas juga, jadi ya gue sebutin satu aja lah.
Ya boleh tuh. Mungkin gue bakal sebutin pembalap terbaik ya. Ya, menurut lu yang paling Kalau terbaik dari deh gue dari ya, di antara juara-juara yang ada di Formula 1. Kenapa dan mengapa gitu? Mengapa bisa gitu? kalau dari gue ya, dari Iya. gue lebih pilih Ayrton Senna. Kalau yang terbaik di antara beberapa pebalap yang terbaik, apa ya? Ah, Terbaik di antara yang terbaik lah. Ayrton oke. Senna. Kenapa gue pilih Ayrton Senna? Soalnya gue sih nggak ngeliat dari segi apa ya, dari segi dia podium berapa kali atau menang berapa kali, tapi yang Iya. gue suka adalah gaya balapannya itu, Iya. gaya membalapnya juga, teknik dia mengovertake juga itu gue apa ya, lumayan ngefans juga sih sama Ayrton Senna. Nah, tapi kan Ayrton Senna ini kan adalah pembalap yang ada sebelum lo lahir dan dia di masa jayanya itu sebelum lo lahir. Tapi apa ya? Lu tidak melihat dan tidak menonton dia secara langsung, secara istilahnya apa ya kayak istilahnya lu menonton F1 yang zaman sekarang lah di TV di mana pada zaman dulu. Nah, lu nggak lihat itu secara langsung, tapi Oh kenapa? iya, iya. Dan juga dia meninggalnya 5 tahun, apa 5 atau 4 tahun sebelum kita lahir. Nah, kenapa lu bisa suka Ya, sosoknya? Apa karena lu lihat dia tadi kan seperti yang lu bilang, lihat dari gaya overtake-nya, lihat dari cara dia bertarung di sirkuit itu luar biasa. ya, Tapi ya. Ah. apa kok bisa gitu loh? Padahal lu bukan lahir di zaman dia. Oh, Apa yang lu kagum? ya kan apa ya? Kalau ini sih, kalau masa lalu nanya kenapa gue bisa apa ya, ibaratnya ngefans sama Ayrton Senna, padahal di zamannya dia gue belum Iya. lahir ya. Kembali lagi, gue apa ya, suka Formula 1 itu pertama dari om ya, dari om gue. Yes. Mulai tahun 2006 waktu gue kelas 1 SD, Ya 2006. itu waktu Jadi, zamannya Schumacher sama Alonso malahan. nah iya, iya, Hmm. zamannya itu. Nah, si om gue ini memperkenalkan gue sama yang namanya dunia motorsport. Yes. Dunia motorsport, khususnya Formula 1. Yes. Nah, dia dikenalin tuh sama yang namanya siapa? Ya tadi Schumacher, Hmm. terus Montoya, Wah. terus ini tadi sama, Iya. terus juga pebalap yang sebelum-sebelumnya kayak siapa? Lauda, Ah. terus Jameson, Ah. Fangio juga. Nah, di antara itu gue lihat itu satu-satu tuh. Maksudnya kan pasti kan ada rekam jejaknya tuh. Oh iya pasti. Dia balapan di mana, di mana, di mana. Nah, apa ya, sampai pada suatu video di mana memperlihatkan videonya si Sena nih. Hmm. Nah, mulai waktu itu gue lihat Sena itu, di waktu di GP Jepang kalau nggak salah ya. Itu ada rekamannya ya. Tahun berapa? Tahun berapa gue lupa. Hmm. Gak inget sama sekali. Nah, itu gue liatin, wah ini overtake-nya mantep ini. Apa tuh caranya dia mengambil apa ya, ancang-ancang untuk bisa mengovertake lawan itu kayaknya apa ya, nggak, beda banget gitu loh, beda sama pebalap lain. Ah. Bahkan Schumacher aja gue apa ya, nggak ngelihat, maksudnya caranya dia mengovertake pebalap lain itu masih lebih mantepan Senna kalau menurut Ah. gue ya. Ya 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 ya. Jadi apa ya, skill yang si Senna ini punya skill yang bisa dibilang pebalap lain jarang memilikinya gitu. Oh, yang jarang dimilikinya sih sebenarnya bukan skill ya. Kalau gua lihatnya mungkin lebih ke determinasinya dia. Dia lebih ke niat, Oh, niat ya, lebih ya. ke Determinasi lebih juga. ke niat dan Mungkin itu ngaruh juga kali ya, determinasi juga. iya, eh, iya, Terus dari segi ambisius juga ya. iya. Nah, terus sama paling satu lagi yang bikin gua apa ya, ngefans sama Senna itu ya,
Yang pas itu kecelakaannya dia itu di Lu mana? kecelakaannya dia di Imola itu konyol kok. Iya iya iya. Ya, nggak apa ya, dari kecelakaan itu gue bisa melihat bahwa wah ini pebalap apa ya, di samping pebalap juga apa ya, petarung gitu loh. Berani mati karena balapan gitu loh. Jadi Oh, wah mantep lah buat Senna di ya sini. tapi matinya juga Heeh. meninggalnya juga bukan kesalahannya dia juga karena emang ya ada konspirasi di baliknya, ada yang bilang bahwa setirnya lepas lah atau apa, terus apa. Oh, Senin lepas. Nah itu, nah kalau itu gue masih agak-agak nggak itu sih, masih agak kurang percaya sih kalau konspirasi yang itu Konspirasi sih, maksudnya. bukan konspirasi sih Kak, tapi dilihat dari apa ya, gue pernah baca di ininya apa baca di bukan baca sih, gue pernah lihat di rekaman video itu dokumentasi gitu bahwa menunjukkan di situ ada telemetrinya bahwa sebenarnya Senna itu waktu dia kecelakaan di Imola itu dia sebenarnya pada saat itu kan ada onboardnya tuh sebelum kecelakaan, beberapa detik sebelum Iya kecelakaan iya iya iya. terlihat kalau lu benar Ah, ah. perhatikan di dalam kokpitnya itu em, apa sih namanya di dalam kokpitnya itu di setir ya ada sinyal, Iya. sinyal lampu merah di apa di kokpit Ayrton Senna itu menunjukkan setirnya dia terpasang di situ. Nah, pada saat Iya. masuk tikungan cepat Tamburello, sebelum Tamburello direnovasi tikungannya diganti Iya. di Tamburello itu masih nyala, masih masih nyala, tapi begitu mendekati akhir Tamburello tek, lampu di apa sih namanya, lampu di setirnya itu mati. Iya. Itulah mengapa gue bilang Iya, itu. kayaknya ini benar-benar kayaknya ada kemungkinan setirnya apa ya, penyangga setirnya ada yang lepas kalau menurut gua, dan mungkin ini eh, banyak yang udah tahu juga, tapi menurut gua penyangga setirnya lepas dan juga tunjukkan dalam data telemetrinya bahwa iya pada saat kecelakaan itu dia sempat ngerem karena kan di mobil Forma 1 kan kayak istilahnya ada black box-nya gitulah. Kalau di pesawat kan black box. Black box ya, ya. Penyebab pesawat ini apa, terus ada apa aja di pesawat itu sebelum kecelakaan. Nah, ini di mobil Ya. Forma 1 ada, itu namanya data apa telemetri gitu. Nanti datanya itu menunjukkan bahwa Senna sempat ngerem. Meskipun ya pada akhirnya Ya. benturan itu cukup kencang sekali dan walhasil dia apa yang itu karena itu ya nyawanya terenggut nggak akhirnya gitu. Itu sih. Oh ya, dan mengenai Senna ini cuma menjadi juara dunia cuma apa ya di satu tim yaitu McLaren. Nggak seperti Oh iya, iya betul. Schumacher yang juara dunia di Benetton sama Ferrari, nggak seperti Alan Prost yang Iya. juara dunia di McLaren sama Williams. Tapi Senna cuma satu doang, satu konstruktor doang McLaren. Lu masih Iya di McLaren. apa ya? Lu tetap anggap dia sebagai yang terbaik dari yang terbaik kalau untuk Ayrton Senna. Iya, kan tadi seperti gue bilang di awal, gue nggak ngeliat dari apa ya, nggak ngeliat dari titelnya dia, nggak ngeliat dari apa poin yang dia raih. Cuman tadi aja gue ngeliat dari teknis apa dia mengovertake lawan atau apa ancang-ancang dia dalam ketika akan memulai start itu loh. Iya. Kan pasti kan ada tuh posisinya itu dia gimana. Iya. Nah situ gue mulai apa ya, kayak Lu tertarik lah dengan gaya mengagumi lebih tepatnya. Iya. Oh ya, terus juga sama waktu di tahun waktu gue pertama kali lihat di yang dia retired itu waktu tahun di Formula F1 tahun 88 tuh, yang di GP Monaco. Nah itu gue agak-agak nggak like juga. Wah, itu dia bisa momen itu kesalahannya dari Senna sih, harus gua akui itu ada kesalahan dari Senna.
Ya. Itu salah Senna itu. Makanya waktu dia keluar dari mobil dia terlihat kesal, dia terlihat kayak aduh nih apa ya benar-benar kesal dengan dirinya sendiri dan bahkan nih kalau lu tahu nih Iya. diakui salah satu mekanis apa sih Ron Dennis ya lupa gue Ron Dennis tuh waktu itu tim prinsipalnya di McLaren dia bahkan setelah balapan itu dia mengunci diri di kamar dia nggak mau berkomunikasi sama siapa-siapa setelah balapan itu dia pokoknya setelah dia keluar dari mobil dia langsung ke hotel nggak mau dia ke pit dia mau langsung ke Habis hotel. yang balapan Monaco itu ya. Iya, dia pokoknya setelah kecelakaan yang tahun 88 di Monaco, dia langsung ke hotel, ngunciin diri. Dia mau nyindiri. Dia nggak mau diganggu. Sampai segitunya dia benar-benar pengen menang dan ketika itu apa ya? Ketika ia melakukan kesalahan, wah dia udah, waduh dia benar-benar udah apa ya? Benar-benar apa ya? Dia orangnya tuh kalau dia melakukan kesalahan tuh dia menyendiri aja gitu. Kayak istilahnya perlu muhasabah diri gitu. Muhasabah Masa diri. ya. Iya, betul. Dia perlu kayak istilahnya Mungkin karena faktor apa ya? Karena faktor GP Monaco ini kan GP yang sangat apa ya? bukan hanya itu, Historis gitu ya. bukan hanya itu. Jarak apa ya? Waktu di Monaco tahun 88 itu bukan menurut gua sih. Jaraknya dia sama Alan Prost ketika balapan itu udah cukup jauh loh, 40 detik. Dan dia mencatatkan Oh iya. pole Ya, position lihat juga gue itu. dan dia mencatatkan pole position di situ dengan jarak lap apa ya? Lap gapnya itu jarak lap itu sekitar 1,2 detik. Itu nggak biasa dari seorang Ayrton Senna. Gue nggak ngerti cara dia bawa mobil pada saat kualifikasi itu gimana. Dia menempati pole, posisi duanya Alan Prost, dan itu jaraknya 1,2 detik. Dan dia pada saat balapannya, dia bisa memperlebar jarak sampai 40 detik. 40, Iya, iya. 40 detik tuh bukan jarak yang apa sih, nah bukan jarak yang deket gitu loh. Lumayan jauh, iya. Bahkan tinggal beberapa lap lagi tuh. Tinggal beberapa lap lagi dia apa ya meraih kemenangan di Monaco dan bisa memperkokoh di puncak klasemen dan akhirnya semuanya buyar karena kesalahannya dia sendiri gitu. Iya, makanya apa dari balapan itu makanya pas yang di Monaco gue agak-agak ngalek juga sih. Iya. Sama Itu momen makanya apa ya? Titik terpuruknya Senna lah dari seorang Ayrton Senna. Mungkin itu aja dari emang di samping itu juga ya mungkin karena dari segi saingan mungkin ya dari persaingannya juga mungkin lumayan ketat. Iya. Ada Alain Prost juga kan. Terus juga siapa ada Alboreto juga Iya. Nelson Piquet. Itu kan juga pebalap-pebalap yang bukan pebalap kelas tri atau pebalap kelas kacang kan. Itu kan pebalap yang udah menurut kelas wahid itu. Iya, makanya. Yang itu mereka meskipun ya bisa pembalap yang bisa bersaing lah. No. Itu aja mungkin dari lo. Apa masih ada lagi? Itu aja sih mungkin dari gue. Kalau gue ya, gue mungkin akan menyampaikan dua pembalap. Lalu siapa nih? Kalau gue mungkin akan menyampaikan dua pembalap mungkin kali ya. Satu, ya, Dua balap. mungkin dua pembalap, tapi ya gue nggak tahu juga sih. Satu, sama seperti lo. Gue kagum dengan Ayrton Senna. Oh, nah, Senna. Iya, benar sekali. Gue juga kagum dengan Ayrton Senna. Meskipun yang membuat apa ya salah satu pembalap yang membuat gue suka sama Formula 1 ya Michael Schumacher, tapi setelah gue mempelajari Formula 1 lebih dalam ternyata bukan Michael Schumacher yang menurut gue yang terbaik. Oke, Schumacher dari sisi rekor, dari sisi kemenangan, podium dan segala macamnya itu unggul jauh di atasnya Senna. Tapi kemenangan juga ya. Banget. Ayrton Senna cuma 41 Schumacher cuma 91 terpaut 50 kemenangan. Tapi kenapa gue milih Senna? Kalau lu mungkin lebih ke sisi on track-nya mungkin kali ya. Ya, on track. Betul. Sisi ke off track-nya. On track gue suka on track-nya dia si Senna ini
gue suka, tapi gue lebih ke off tracknya. Nah, off tracknya gimana? Orangnya di Senna ini ya yang gue pelajari ya sebenarnya ya. Senna ini tuh orangnya apa ya? Beda apa ya? Sangat berbeda dari pembalap lain-lainnya. Senna meskipun dia udah menjadi pembalap yang luar biasa, menjadi pembalap yang istilahnya banyak diidolai, terus pembalap yang meraih kesuksesan segala-galanya, tapi dia masih ingat dengan agama. Dia sangat religius. Gue suka sekali karakternya dia. Dia bener-bener apa ya? Gue yang gue lihat dari Senna adalah dia bener-bener bertarung di sirkuit dengan sepenuh hati dia. Dia pokoknya berusaha sekeras mungkin. Entah itu pada akhirnya kecelakaan apa enggak, ya serahkan ke Tuhan. Itu yang dari Senna. Kenapa? Itulah mengapa dia benar-benar fight abis-abisan di apa ya di Formula 1 sepanjang balapan. Dia benar fight dan benar-benar mau menjadi nomor 1. Dia nggak kenal takut di dalam mobilnya. Meskipun pada saat itu keselamatannya cukup minim ya, tapi dia benar-benar nggak, dia benar-benar pantang untuk takut. Karena apa? Apa ya? Dia selalu berdoa sebelum balapan, dia selalu berdoa, selalu dimintai kemudahan untuk kepada Tuhan untuk permudahkanlah gue untuk membalap gitu, untuk meraih kemenangan. Dan itu terjadi ketika salah satu yang gue kasih contoh lah adalah Brazil 91. Itu momen yang paling gila itu. Brazil 91 kalau kalian tahu ya. Senna menempati pole position. Dia memimpin sepanjang balapan hingga akhirnya dia menemukan apa ya? Ia mengalami satu masalah ketika mobilnya udah nggak bisa udah nggak bisa menggantikan gigi, menaikkan gigi atau menurunkan gigi. Jadi dia cuma pada saat lap berapa gitu lupa, kalau nggak lap ke berapa ya, Brazil tahun 91 itu gue inget banget itu yang kalau kalian nonton Senna dokumenter si Senna tahu lah ya Pak, harusnya sih itu salah satu momen terbaiknya Senna. Gue lupa lap berapa itu di Brazil tahun 91. Itu balapan keberapanya Senna di tuan rumahnya dia sebelum Brazil 91 dia belum pernah memenangi belum pernah menang di rumahnya sendiri. Nah, pada saat Brazil 91 itu momennya dia menempati pole, tapi hingga akhirnya dia itu mengalami satu momen dia nggak bisa mengganti giginya, dia stuck di gigi ke-6 yang mengakibatkan mobilnya tidak bisa hingga akhirnya ia tidak bisa memaksimalkan mobilnya, dia tidak bisa mengendarai mobil secara maksimal. Sementara di belakangnya dia ada Riccardo Patrese dengan mobil Williams Renault. Tapi di situ pada saat pertengahan balapan turunlah hujan. Turun hujan yang mengakibatkan pembalap di belakangnya harus benar-benar sabar dalam memacu mobilnya. Harus benar-benar mengurangi kecepatannya karena hujan. Dan ini membantu Senna banget untuk meraih pertamanya di Brazil. Dan gue denger tim radionya di Brazil tahun 91, gila, gue merinding minta ampun Pak, asli. Gue pun sampai ya gak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar sampai teriak, gak percaya bahwa tahun itu tahun di Brazil dia bisa menang di tahun 91. Itu salah satu momen yang gila sih menurut gue sih. Ya, Brazil 91 ya. Iya. Dia bahkan dan juga bukti bahwa dia berusaha keras di Brazil tahun 91 itu pada saat dia selesai balapan, dia menepikan mobilnya. Dia kayak dia menepikan mobilnya
Bukan karena ingin apa ya, selebrasi ke pendukung Brazil, tapi karena dia kecapean, dia nggak bisa keluar dari mobil, dia nggak bisa memacu mobilnya, dia kecapean. Dia bahkan Iya. dipandu sama petugas medis loh yang datang gitu. Dia benar-benar kelelahan, benar-benar exhausted sekali gitu. Ini menjadi bukti ya Senat nih bener-bener pertarungnya bener-bener luar biasa asli. Gue lihat itu nangis gue Pak, asli. Itu salah satu momen yang paling bagus di Senat itu. Yang di GP Brazil 91 itu ya. Iya. Dan dia itu salah satu bukti dia mempercayai Tuhan. Dia masih pembalap yang masih mempercayai Tuhan. Mungkin pembalap lain bukan mungkin. Ya mungkin mungkin pembalap lainnya ada orang yang mempercayai Tuhannya. Tapi Senna nih berbeda. Senna nih religius orangnya, asli religius banget. Gue respect sama Ayrton Senna, asli. Itu, dan Intinya tidak lupa sama agama ya berarti. dia sangat kuat sama agama. Bahkan dia menulis dituliskan di batu nisan di batu nisannya salah satu ayat dalam Bible kalau nggak salah, lupa juga gue. Pokoknya isi di nisannya begini. Nothing can separate me from the love of God. Tidak ada yang dapat memisahkan gua dengan kecintaan gua dengan Tuhan. Oh iya. Itu, dan emang si Sena ini emang religiusnya gua salut bener, salut. Dan juga dia di luar gua ngomongin off track ya, dia juga mendirikan institut sendiri. Ini pasca kematiannya sih didirikan oleh sang saudarinya sendiri dari keluarganya. Terus tapi yang gua nggak suka dari Senna nih apa ya? Tapi ada juga yang gua suka dari Senna. Senna nih orangnya playboy bisa dibilang. Oh iya Playboy. Yang waktu di Playboy. mana yang waktu di GP Jepang tuh ya, yang dia ngapain tuh sama orang Jepang tuh? Lupa tuh gua tuh. Enggak, ya itu sih. Pokoknya dia sampai berapa kalau Nelson Piquet juga dia kan juga terkenal akan keplayboyannya, tapi Senna masih mending menurut gue. Piquet mah emang udah di atas sono playboynya, tapi Senna tetap kalau menurut gue playboy sih. suka ganti-ganti cewek, tapi ketika dia berpacaran dengan pacar terakhirnya, dia sama pacarnya nggak direstui. Pada saat itu mendekati kematiannya sih. Pada saat yang berpacaran sama cewek itu, sama pacarnya. Kalau nggak salah presenter TV deh yang pacar terakhirnya dia itu. Tapi nggak direstui sayangnya. Ya gitulah. Itu yang sebelum kematian yang sebelum di gap itu ya? Yang sebelum crashnya Senna ya? Iya. Dan apalagi ya? Kalau dari off track dan juga nih Ayrton Senna juga salah satu pembalap yang menurut gue juga paling berpengaruh juga. Paling berpengaruhnya dalam hal apa? Dalam hal keolahragaan Brazil. Dan bahkan di timnas Brazil sepak bola ya, yang World Cup waktu itu kan Brazil waktu itu menang. Bahkan timnas Brazil memenangkan Piala Dunia mendedikasikannya untuk Ayrton Senna. Ayrton Senna ya. Gak hanya orang dulu yang tahu Ayrton Senna, gak hanya orang-orang dulu yang tahu Ayrton Senna. Semua rakyat Brazil tahu Ayrton Senna. Bahkan sampai sekelas pemain bola yang sekarang dia tahu ya Ayrton Senna itu siapa kan? Tahu. Karena kenapa? Itulah yang gue bilang, sifat religiusnya, dan dia juga memiliki karisma yang luar biasa. Dia bener-bener
em, apa sih namanya, benar-benar memiliki karisma yang membuat lawannya gentar akan dia, membuat lawannya apa ya, respect sama dia. Iya, iya. Itu dan menurut gua di antara pembalap-pembalap sekarang ya, menurut gua nggak ada pembalap yang kayak gitu sekarang, asli. Even Schumacher menurut gua nggak ada yang kayak begitu dalam sisi apa, eh, dalam soal karisma, soal religius dan segala macam, pengaruhnya terhadap suatu negara. Menurut gue Schumacher kalah. Menurut gue Senna yang ada semua itu. Menurut gue Senna. Kalau gue itu menurut gue. Lu tanya Tapi dah ini lo rakyat Brazil, tahu mereka Ayrton Senna siapa? Tahu. Iya. Tanya Berarti Neymar, ini lo tanya Dani Alves. Neymar. Tanya siapa lagi? Ini siapa tuh? Ya pokoknya tanya aja lah yang mungkin kalian punya kenalan orang Brazil atau apa, tanya Ayrton Senna siapa. Tahu, Tahu Ayrton Senna. tahu. Sekelas Berarti ini Neymar. apa ya? Kenapa? Berarti ini lo apa maksudnya mengagumin sosok si Ayrton Senna ini bukan dari segi dia di dalam track balapan, tapi lebih ke segi apa ya, personality-nya ya, personal Betul, life-nya, maksudnya kehidupan dianya. betul. Ya sebenarnya dalam hal balapan gue suka, dalam hal teknis dia gue suka. Seakan-akan ketika Senna memasuki mobil itu adalah bagian tubuh dari dirinya. Itu yang gue Ya. lihat. Itu Iya, seakan-akan ya, betul. masuk ke mobil, seakan-akan anjir, Senna sama mobilnya jadi satu gitu, satu hati gitu loh. Itu yang gue lihat. Tapi ya gue di sini kan, kalau lu kan tadi sisi on track-nya, kalau gue sisi off track-nya, di sisi Betul. personality-nya dan segala macem, dan apalagi. Tapi meskipun begitu, gue tetap ada hal yang gua suka dari Senna, yaitu dia playboy, dan juga karena dia mungkin terlalu ambisius kali ya. Karena ambisius dia hingga akhirnya menghalalkan segala cara untuk menang. Contohnya Jepang tahun 90. Bukan yang tahun 89 ya, yang tahun 90 yang kata iya crash sama Alan Prost ketika si Alan Prost ke Ferrari. Iya ya, ke Ferrari. Tahu. Dia sebelum balapan di Jepang tahun 90 itu, dia apa ya, diwawancarai, gue lupa pertanyaannya apaan. Pokoknya dia menjawab, gue akan melakukan apapun untuk meraih kemenangan. Ini harus dengan cara gue. Dan pada saat di Jepang tahun 90, dia meraih pole, startnya agak lambat, si Prost berhasil berhasil mendahulunya, dan akhirnya pada saat tikungan pertama crash mereka berdua. Ya, berarti karena tadi ya sifat ambisius ya itu kali ya. Ya, itu yang gue mungkin agak-agak kurang suka dari dia. Tapi ya gue bisa mengerti kenapa dia begitu. Sama mungkin dia juga agak sedikit temperamental kali ya. Kalau temperamental enggak. Waktu di GP apa tuh gue? Waktu di GP apa itu dia sempet ada kayak cekcok sama pebalap lain, siapa ya? Lu Kalau yang itu yang gue inget adalah Jepang tahun 93. Itu dia sampai mukul Eddie Irvine. Oh, Eddie Irvine ya? Ya. Iya, karena Eddie Irvine ini menghalangi jalannya Senna ketika ia memimpin. Iya. Kayak istilahnya sok-sok untuk overtake Senna, padahal dia pembalap back marker, dan back marker kan harus ngalah sama orang yang mau di overlap gitu. Ya, ini betul. Enggak, istilahnya si Irvine songong aja. Dan juga pada saat si Senna sebenarnya nggak temperamen, dia cuma minta keterangan, lu ngapa lu kayak gini, lu harusnya kayak begini. Tapi mungkin ya, kalau gue lihatnya Irvine ini kan emang karakternya emang ya gitu, bengal, apa ya, bukan bengal sih, kayak apa sih namanya, tengil.
Iya. Ya udah tuh, dia terjangkau TikTok sama Senna. Dan juga hanya ke Senna kok, ke Schumacher juga pernah. GP Wah, Perancis kalau Schumacher 92. gue kurang tahu. GP Perancis 92, lu lihat sendiri. Itu pernah kok sama Schumacher juga pernah kok. Ya jadi capek ngomongin Senna karena Ya. gua bilang dua pembalap, gua kasih satu deh, satu aja ya. Mungkin ini nggak usah banyak-banyak. Ini akan mengejutkan kalian. Bukan orang kenapa gue bilang mengejutkan karena yang gue sebutkan ini bukanlah seorang juara dunia di Formula 1, tapi hampir juara di Formula 1. Menurut gue yang terbaik dari yang salah satu yang menurut gue terbaik selain Senna, tapi Senna masih top sih. Menurut gue yang terbaik selanjutnya adalah Gilles Villeneuve. Jules Villeneuve. Jules Villeneuve. Lu kaget kan? Malah tadinya gue mau masukin pebalap yang terburuk. Woi, nggak gitu lah. Gilles Villeneuve ini bukan terburuk. Ya, nggak bercanda. Kenapa? Alasannya apa? Dari segi off Gini, track atau on tracknya ini? mungkin gue langsung persingkat aja lah ya. Dia ini kurang Ya. lebih karakternya mirip kayak Ayrton Senna, ambisius, bener-bener mengerti soal mobilnya dan segala macam, bener-bener niat untuk membalap sampai sampai bener-bener di kemampuan batasnya lah. Dia bukan bener-bener memacu mobil sampai sampai batas akhir. Dia benar-benar salah satu pembalap yang menurut gue terniat. Tapi ya lagi-lagi dia meninggal dalam keadaan yang tragis tahun 82 di Zolder, Belgia. Ya kenapa dia terbaik juga ya, bahkan Ferrari ngasih penghargaan loh ke dia. Ada salah satu patung di Maranello, di markas Ferrari. Itu ada patung Gilles Villeneuve. Dia disandingi dengan patungnya itu disandingi dengan patung apa ya, lupa gue. Apa nama jalan? Bentar. Pokoknya dibikin kayak tribute gitu saat di Maranello. Dia pokoknya namanya disandingi dengan Michael Schumacher yang udah 7 kali juara dunia dan Alberto Ascari. Kenapa dia bisa disandingin dengan Schumacher sama Ascari padahal si Gilles ini cuma meraih 6 kemenangan sepanjang karir? Ya karena benar-benar determinasi, salah satu yang pembalap yang juga dikagumi dan di respect lah sama pembalap lain. Dan dia ketika udah di track, dia udah nggak kenal siapa teman siapa musuh siapa teman atau siapa musuhnya dia. Pokoknya dianggap semua tuh pembalap sama. Dianggap semua pembalap ya udah ini mereka pembalap lain ya gue harus overtake, udah segitu, sesimpel itu. Kalau yang gue baca dari autobiografinya dia gitu. Kemenangan pertamanya dia kalau nggak salah itu di Kanada ya. Betul. Tahun berapa itu ya? 79 ya? 78. 78 ya? 78 ya? Ya. 78 tuh kemenangan pertamanya Gilles Villeneuve. Itu di lintasan basah. Oh iya, sama satu lagi. Keunggulan Senna sama Gilles Villeneuve ini ya itu di lintasan basah. Di lintasan basah mereka unggul. Di lintasan basah mereka lumayan unggul, cukup hatam lah dengan kondisi basah di sirkuit gitu. Itu juga kenapa gue dia juga mengagumi dia. Kenapa? Apa tadi yang kemenangan dia pertama tuh kalau nggak salah sempat ada itu ya duel sama
Siapa tuh, gue lupa tuh pebalap apa? Enggak ada duel itu beda. Yang sama apa? Pokoknya Tahun pertamanya dia itu tuh. itu tahun 79. Oh, 79 ya? Di Swiss apa Prancis yang sama Rene Arnoux itu tahun 79 dan itu Nah, ya, tidak ya. meraih kemenangan. Itu tidak meraih kemenangan. Lu tau nggak yang menang pada saat waktu itu siapa? Jabuli. Jabul. Itu Apa? satu-satunya yang raih tahun itu si Jabui. Itu Jabul. Iya, iya, iya. nah Yang ini sama apa? Yang 79 ya yang dia duel itu ya. ya di tahun 79 si Gilles Villeneuve hampir juara karena dia mematuhi instruksinya dari Enzo Ferrari untuk siapa yang siapa yang paling duluan menuju tikungan pertama selepas start, ya dialah yang paling berhak untuk didukung. Nah kebetulan yang ini si Jody Scheckter kan, waktu itu rekan timnya Jody Scheckter di Ferrari. Kebetulan pas start yang paling duluan di tikungan pertama tuh Jody Scheckter. Tapi Jody Scheckter tuh pengen balapan sama si Gilles Villeneuve, pengen ada ada balapan lah sama Gilles Villeneuve gitu loh, bagi hiburan aja. Tapi si Gilles Villeneuve tetap tetap patuh sama apa yang diberi apa yang disampaikan Enzo Ferrari ketika itu. Ya, betul. Ini di Italia nama Gilles dianggap sejajar dengan Alberto Ascari dan Michael Schumacher, meskipun sampai akhir hayatnya ya Gilles nggak pernah juara dunia. Di Maranello itu sejajar. Oh ya, patung perunggu, ya bener, patung perunggu di pintu masuk, kalau nggak salah di pintu masuknya sirkuit Fiorano tesnya Ferrari. Itu aja. Mungkin lu ada tambahan lain, Wim? Gue capek anjir. Gua Gila sampai mungkin tadi ya Ayrton Senna. Ya paling kalau tambahan lain ya paling Alain Prost sih mungkin ya. Iya. Alain Prost. Si pinter. Profesor. Itu pun. Pokoknya podiumnya kalau gue sih lihat sih dari podiumnya sih udah lumayan banyak juga sih. Udah 100 sekian itu podium. Bukan lumayan, itu memang banyak, Pak. 100 berapa ya? 100 itu. Iya. Ya mungkin itu aja, Wim. Udah lumayan lama. Iya. Udah berapa menit nih? Wih, 42 menit. Buset. Itu mungkin itu sih menurut gua. Apa? Dari gua. Ayrton Senna. Inilah enaknya ketika kita rekaman di podcast daripada di Zoom. Kalau Zoom, aduh ini waktunya berapa ya? Gua harus lihat-lihat waktu dulu nih, kayak istilahnya ada batasnya karena kita kan juga waktu itu pakai yang gratisan kan, jadi ada batas waktunya 40 menit. Tapi kalau ini ada batasan. Sebenarnya gue pengen iniin 1 jam, tapi ya enggak lah, nggak usah lah. Jangan lama-lama lah gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Bagus ya. Obrolan kita cukup panjang juga. Panjang dan menarik gitu ya. Insya Allah menarik. Ya menarik mak. Tergantung sih. Tergantung yang denger ini menarik apa kagak gitu aja. Iya, yang kalau misalnya yang denger yang gak ngerti motorsport sama sekali ya nggak ada menariknya sama sekali. Anggapnya bosen. Anggapnya lu siapa lu nggak tahu motorsport, ngomongin sosokan motorsport. Ya suka-suka gue lah. Gue mau menyampaikan apa gue juga tahu motorsport daripada lu. Ya enggak lah, kayak gitu juga. Tapi apa ya? Iya. Tapi apa ya? Ya kita bicara ya suka-suka kita gitu. Kita bicara tapi tetap berdasarkan fakta yang ada gitu loh. Opini kita kok. Iya, betul. Betul. Ya mungkin itu aja dari gua ya, dari Garis Balap. Capek juga teriak-teriak gini sambil megang mic, sialan emang. Kalau pakai mic ya, gua nggak pakai mic sama sekali nih. Bukan, ya mic-nya di headset, Pak.
Oke, itu dari gua Bagus. Dan gua Yogo. Ya, sampai jumpa di episode garis balap berikutnya mungkin ya. Oh ya, satu lagi kita selanjutnya mau bahas review 24 Hour Le Mans. Jadi akan segera siaran setelah balapan Le Mans di hari Minggu nanti. Ya, jadi mungkin ya paling kita uploadnya sekitar hari Senin atau Selasa lah ya. Pokoknya follow akun Twitter garis balap di @balapgaris, follow Instagramnya di @garis_balap, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube garis balap, dan jangan lupa ini ya di follow podcast kami, di share, bagikan. Insya Allah akan banyak lah yang dengar. Iya, betul. Ya, itu aja mungkin ya dari kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Motorsport Indonesia.